kakek-kakek yang diduga merekam payudara seorang turis wanita di kawasan Mandalika dikecam keras di Spar, Lombok Tengah. Terduga pengedar narkoba berasal dari dusun Karangbongkot, Lombok Barat dibekuk Res Narkoba Polres Lombok Barat. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, kami telah siapkan rangkaian informasi menarik lainnya dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, video kakek-kakek yang diduga merekam payudara seorang turis wanita di kawasan Pantai Mandalika, Lombok Tengah dikecam keras di Spar, Lombok Tengah karena aksi tersebut dinilai telah mencoreng sektor pariwisata. Pasca viral di media sosial, video kakek-kakek yang diduga merekam payudara seorang turis yang sedang berjemur di Pantai Kuta Mandalika dikecam Dinas Pariwisata Lombok Tengah, dan tindakan senonoh tersebut nilai mencoreng nama baik pariwisata. Video yang berdurasi sekitar 38 detik ini viral setelah diupload salah satu pemilik akun Instagram Media Lombok dengan caption komplotan kakek-kakek terciduk merekam payudara turis dengan modus bertanya-tanya. Dalam video, 3 orang kakek juga tengah menikmati suasana pantai Mandalika, kemudian satu di antaranya menghampiri seorang turis wanita yang sedang berjemur. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah belum bisa memastikan kebenaran video tersebut. Namun jika kejadian tersebut benar, maka ia menyayangkan aksi yang dilakukan kakek-kakek terhadap wisatawan. Merekam tanpa izin, terlebih merekam hal tidak baik, tidak dibolehkan lantaran dinilai telah mencederai nama baik pariwisata dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Menyayangkan sekali, apalagi orang luar kok bisa mengambil ruang yang tidak baik, itu menciderai zona kita. Siapapun dia, baik dari luar maupun dari dalam, Mandalika ini kan miliknya Indonesia. Apalagi kalau ada niat buruknya untuk menciderai Mandalika demi kebaikan para pesaing lain, itu sangat kita sayangkan. Dan bila perlu ada petugas yang harus segera menindak tegas itu. Tidak boleh kita dalam membangun negeri ini ada orang yang pihak-pihak tertentu yang tercederai, ada yang diuntungkan. Dinas Pariwisata Lombok Tengah meminta petugas untuk segera mengambil tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, terduga pengedar narkoba berasal dari dusun Karangbongkot, Desa Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat dibekuk Res Narkoba Polres Lombok Barat. Dari tangan pelaku, polisi sita 4,32 gram sabu sebagai barang bukti. Berbekal informasi masyarakat, salah satu rumah yang diduga sering menjadi lokasi transaksi narkotika di dusun Karangbongkot, Desa Karangbongkot, Labu Api digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Saat penggerebekan di rumah terduga pelaku berinisial H, polisi sita barang bukti 4,32 gram sabu. Terduga pelaku H kemudian digelandang ke Mapolres Lombok Barat guna proses hukum lebih lanjut. Informasi dari masyarakat yang mengungkapkan bahwa rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Adapun total berat bruto barang bukti selain barang bukti narkotika, polisi juga turut mengamankan uang tunai sejumlah 4,3 juta rupiah. Laporan masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada orang melakukan transaksi yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi yang bersangkutan diamankan ketika akan bertransaksi dengan calon pembeli. Jadi di pinggir jalan di wilayah Perempuan, yang bersangkutan ditangkap, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatilah barang bukti sejumlah 2 klip dengan berat 2,38. Atas perbuatannya terduga pelaku H dijerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, 3 residivis narkoba digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur usai transaksi dan pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi sita barang bukti sabu seberat 20 gram sebagai barang bukti. Inilah detik-detik polisi menggerebek pelaku bersama 2 rekannya, Roni 36 tahun dan Azan Basri 40 tahun, usai transaksi dan pesta narkoba di rumahnya di wilayah Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Saat penggeledahan badan, pelaku M. Jaseri 30 tahun tak bisa mengelak saat polisi menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di lipatan celananya. Selain itu, petugas juga menemukan 1 poket sabu di lipatan gorden, alat konsumsi sabu di lantai rumah dan timbangan digital yang disembunyikan di motor trail milik pelaku. Para pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur untuk penegakan hukum lebih lanjut, dan ketiga pelaku adalah residivis kasus yang sama dan baru keluar dari penjara. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti 24 gram sabu, alat konsumsi sabu, uang tunai, dan motor yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Pertama, dilakukan penggeledahan terhadap saudara MJ sebagai pemilik rumah. Ditemukan di lipatan celana yang digunakan atau yang dipakai saat itu 1 bungkus sedang plastik berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup yang ada di halaman rumah saudara MJ ini. Di lantai, di ruang tamunya, ditemukan di atas lantai alat isap atau bong, kemudian HP. Kebetulan sesuai dengan pengakuan keempat orang ini baru selesai menggunakan atau pesta sabu-sabu. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap salah satu gorden yang ada di ruangan tamu, ditemukan 1 poket kecil plastik yang berisi bubuk kristal putih yang dibungkus dengan lakban. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya
Mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, demo Aliansi Masyarakat Lombok Barat tuntut hentikan izin pembangunan perumahan nyaris ricuh saat unjuk rasa dihalangi polisi Pamong Praja untuk masuk ke dalam kantor bupati setempat. Demo Aliansi Masyarakat Stop Izin Pembangunan Perumahan di Lombok Barat sempat diwarnai aksi saling dorong saat memaksa masuk ke dalam kantor bupati namun terus dihalangi Satpol PP setempat. Pengunjuk rasa menuntut Pemda setempat atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah untuk menghentikan rekomendasi izin alih fungsi lahan hijau di Lombok Barat. Pengunjuk rasa mengklaim akibat maraknya pembangunan perumahan tersebut, lahan pertanian menjadi sempit, sementara itu pemerintah juga telah merancang RT RW dan lahan sawah abadi. Masa aksi juga menuding jika Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau TKPRD cawe-cawe dengan para pihak yang berkepentingan dalam industri perumahan dan properti di Lombok Barat. Berdasarkan data yang kami pegang dan kami temukan, yang semestinya lahan yang ditetapkan oleh pusat sebagai LSD itu seluas 14.000 sekian. Akan tetapi tim TKPRD belum menyelesaikan RT RW yang nantinya akan menentukan zonasi di mana saja pembangunan boleh dilakukan. Nah, jadi sejauh ini yang kami ketahui ada 3 kecamatan yang sudah diselesaikan oleh tim TKPRD terkait RT RW ini, sedangkan untuk 7 kecamatan lainnya belum terselesaikan. Sementara itu, Kadis Pertanian yang mengomentari aksi demo tersebut menegaskan jika sampai dengan saat ini, lahan LSD belum ditetapkan oleh pemerintah, sementara lahan pertanian mencapai 14.600 lebih, 400 hektar diantaranya telah terbangun. Luas lahan kita itu adalah 14.564 hektar. Yang dimintakan untuk jadi boleh terbangun itu 4.000 lebih. Nah, karena yang 1.500-an itu sudah termasuk bangunan yang sudah ada, BTN yang sebelumnya sudah terbangun lama, termasuk kantor Bupati Lombok Barat. Masa aksi juga menuding banyak perumahan yang dibangun di Lombok Barat belum mengantongi izin dari TKPRD, namun mereka langsung membangun saja tanpa ada izin.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang korban kebakaran di Pasar Karangbongkot Labu Api Lombok Barat direlokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan kebakaran hingga saat ini masih diselidiki polisi. Pasca kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Karangbongkot Labu Api Lombok Barat, para pedagang direlokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke sebelah pasar bekas atau lokasi parkir pasar. Relokasi pedagang korban kebakaran ini untuk memudahkan dan tidak mengganggu aparat kepolisian melakukan proses penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat mengatakan pemerintah daerah hingga saat ini belum bisa menentukan jumlah kerugian yang dialami para pedagang karena masih dalam proses pendataan. Belum kita cek. Jadi pastinya nanti coba kita data dulu pedagangnya. Yang tentu yang terdampak ini jumlahnya berapa, kemudian jenis komoditas yang mereka perdagangkan itu apa, yang jual belinya apa, kemudian berapa estimasi, sudah bisa pastikan. Sementara itu, sejumlah pedagang mengaku kebingungan karena semua barang-barang jualannya tidak bisa diselamatkan saat peristiwa kebakaran dan harus mencari pinjaman puluhan juta untuk modal kembali berjualan. Di mana setelah kebakaran ini? Oh, di pinggir ini ya? Oh. Kalau dipindah ke tempat lain, mau Bu? Bu, berapa kemarin kerugiannya dari kebakaran ini? Kira-kira apa kerugiannya, Mbak? Buah foto, hampir berapa juta kira-kira? Sekarang 20, Pak. 20 juta ya? Terus rencana sekarang dapat modal di mana lagi? Berapa dikasih kalau modal? Pulang-pulang untung aja ya hilasnya. Artinya Ibu cari modal kemana lagi? Utang? Nggak tahu nanti, saya nyari dulu, Bang. Di TKP kebakaran Pasar Karangbongkot Labu Api Lombok Barat masih terpasang garis polisi atau polis lain dan polisi masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran dari Pasar Karangbongkot tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, puluhan pemuda asal Nusa Tenggara Barat dikirim magang kerja ke Jepang. Dan diharapkan setelah kembali nanti ke tanah air, para pekerja ini dapat membuka usaha sendiri. Puluhan peserta magang yang diseleksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dinyatakan lulus dalam seleksi untuk bekerja ke negeri Sakura, Jepang. Sebelum diberangkatkan, para peserta melakukan tahapan seleksi yang cukup ketat dan akan mengikuti pelatihan tahap akhir, yakni menandatangani kontrak magang selama di Jepang. Nantinya peserta akan diterjunkan ke dunia perindustrian selama 3 tahun dan akan menerima gaji sebesar 12 juta rupiah. Adapun jumlah peserta magang yang berhasil ke tahap akhir sebanyak 78 orang. Teman-teman ini selama magang juga mendapatkan insentif atau uang saku dan ketika pulang nanti juga dapat modal usaha. Ini kelebihannya magang di Jepang. Dia mendapat pengalaman internasional, keterampilannya ada, hasilnya ada, malah uang sakunya lebih besar dari gaji pegawai negeri. Teman-teman ini bisa melanjutkan juga menjadi pekerja, SSW namanya. Nah, kemarin saya udah bicara juga dengan Pak Dirjen Bina Penempatan. Nanti sejak tahun 2024 atau awal 2025 nanti mungkin durasi waktu pemagangan kita kurangi, akan lebih banyak kita penempatan pekerja migran di situ yang skill, sehingga gajinya besar. Seperti disampaikan dari Kementerian, ini satu keberhasilan kita supaya anak-anak ini disambut gembira oleh Jepangnya, mengupgrade kemampuan, bahkan mereka kalau pulang nanti dikasih modal, syukur-syukur sih bisa bekerja terus di sana, sehingga pengalaman di perusahaan-perusahaan besar nanti setelah mapan baru bisa bikin bisnis yang lebih besar. Tapi ini satu terobosan dari Pak Kadis untuk jangan hanya ke Timur Tengah, Saudi, tapi juga ke negara-negara seperti Jepang, Taiwan, China, dan lain sebagainya yang masa depan banyak kali lihat. Diharapkan saat kembali ke tanah air nanti para pekerja dapat menerapkan keahliannya semasa bekerja di Jepang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda pariwara kami akan hadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam. Hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Ya, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, Lanut Zamrembige berikan pelatihan dasar kepemimpinan kedisiplinan kepada siswa tingkat SMP dan SMA di Mataram. Kegiatan ini diharapkan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat serta bertanggung jawab. Sebagai implementasi dari tugas fungsi TNI AU sebagai alat negara untuk pertahanan dan fungsi teritorial atau kewilayahan, Lanut Zamrembige berikan pelatihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan kepada siswa tingkat SMP dan SMA di Mataram. Kadispot Dirga Lanut Zam menjelaskan latihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan siswa ini diharapkan melahirkan generasi penerus kepemimpinan bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki tinggi serta bertanggung jawab. Kita melaksanakan namanya LDKKS, latihan dasar
kepemimpinan dan kedisiplinan siswa. Jadi kepemimpinan dan siswa. Jadi kami sudah angkatan kelima nih dilaksanakan bersama dengan Lentera Hati. Kemudian kegiatan ini akan terlaksana hampir selama 1 minggu. Kemarin sudah dilaksanakan upacara pembukaan hari Senin sampai dengan nanti hari Minggu pagi ini penutupan pada adik-adik. Ini multi ada SMP, ada juga sebagian dari SMA yang baru pas masuk di situ. Pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan siswa merupakan angkatan ke-5 tahun yang diikuti oleh sebanyak 140-an siswa baru. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah, setelah tadi saya berangkat dari pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5. Dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratovolcano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Ini gunung Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit. Karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja. Kini Gunung Batu Tara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batu Tara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batu Tara membuat gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batu Tara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Ya pemirsa, informasi dari Pulau Komba tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Fiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.